Lo tau lah maba kalau demo ya, itu jadi barisan paling depan, beresiko tinggi, hujan. Gua baru ngelihat, oh ini loh bundaran HI. Gua nggak ngelihat, oh di sini SCBD ini ternyata tempat uang-uang datang gitu, atau di Kuningan ini Bakri punya kekuasaan. Nah itu gue belum tahu tuh, gitu kan. Keributan yang ada di Jakarta itu sering merembes ke daerah. Efek ya, Oh senasional. iya, Anda ribut iPhone, Anda kira di kampung saya nggak heboh? Nah, selanjutnya ini tadi kan Abang kan udah cerita tuh ke Jakarta, kebanyakan di pusat-pusat yang ada instansi negaranya lah, kan titik-titik demo tadi. Istana Negara, DPR, ya kan? Nah, dari pengalaman Abang itu, kira-kira misalnya Abang memutuskan untuk tinggal di Jakarta nih, kira-kira daerah mana nih yang paling Abang nyaman untuk tinggal gitu? Waktu kuliah itu Will sebenarnya walaupun gue stay di Depok, gue tuh sempat netep di daerah Lenteng Agung sebenarnya. Itu tuh Ya? betul-betul pinggir lah. Maksud gue ini batasnya itu jembatan penyeberangan UI. Nah, gue punya tempat tinggal itu dekat sono gitu loh. Dekat banget sama Dekat UI. banget sama UI. Ya Jakarta sangat pinggir. Selatan. Ya, sangat pinggir sekali. Selatan memang. Nah, memang kalau gue ngelihat sih mungkin gue ditanya nih nyaman nggak? Gue mungkin nggak tahu-tahu banget sih Will. Gue nggak tahu Barat. Barat gimana nih? Ya kalau Barat sih isunya ya air bersih. Jadi banyak Jakarta Kalideres gitu-gitu ya? Kalideres, apalagi utara itu air bersihnya kurang. Oh itu memang daerah di pinggir dekat ini Dekat banget pantai, ya? dekat pantai juga kan utara dekat Ujung pantai. banget ujung. ya? Berarti rendah dong di situ. Kalau gue sendiri dapilnya itu berbatasan dengan Tangerang. Oh daerah industri dong? Daerah-daerah industri, banyak pabrik, banyak Buruh banyak tinggal di situ nggak? Campur sih, campur. Nah, menurut gua tuh kalau Jakarta ya soal perumahan gitu ya. Apa namanya, milenial ini makin susah beli rumah. Oke. Jadi otomatis Termasuk gua dan kawan-kawan berarti. ya, gua sendiri Oh DP 0% bagaimana Pak? Evaluasi Anda bagaimana? Nah ini DP 0 rupiah ini. Mas Anies, sorry. Nah sedikit ini ya, DP 0 rupiah itu memang kok agak dalam nih, lu menghitung nafasnya agak dalam nih. targetnya itu 300.000. Banyak banget kan. Nah sekarang itu baru diisi 150. Ribu? 150. Orang? Target Rumah. 300.000. Target 300.000, cuman diisi 150. Assalamualaikum Mas Anies Baswedan. Itu 10% aja belum. Nah, mungkin sekarang isunya itu ya. Artinya, mungkin ini harus dicece ke Sandiaga Uno nih, feeling gue dia. Oke. Ya kalau tinggal di Jakarta ya gitu lah. Maksudnya tempat di mana lagi coba Will? Betul. Tanah di mana coba? Benar. Lo bisa nggak sih mengimajinasikan beli tanah terus rumah petak gitu? Betul. Ya kan? Sekarang kan orang larinya ke apartemen. Betul. Gue nggak tahu apakah banyak orang yang bisa nyaman dengan suasana apartemen ya. Betul. Nah jadi kalau gue sih ngelihat tempat tinggal di Jakarta ini kalau enak nih, lo ngomong enak ya, gue yakin semuanya nyaman lah. Dengan semua pro kontra ya, kayak lo di Barat tuh nyaman-nyaman aja jadi manusia. Dan anggota DPRD juga Anda kan. Di Jakarta Utara ada juga orang-orang kayak Syahroni gue lihat, ya kan. Timur ada juga tuh, tapi Rian Ernest kalah di sono ya. Habibur Rahman lebih ganteng berarti. Nah, terus mungkin karena daerah Depok mungkin lebih familiar kali gue sama daerah selatan sih. Ya walaupun katanya nyokap gue cerita nih, nyokap gue pas ke Jakarta, gue ajak tuh ke daerah selatan. Dulu nyokap gue tinggal di daerah Hutan Kayu, Jakarta Timur. Dia bilang, selatan ini dulu nggak ada apa-apanya bang. Ini dulu rawa-rawa aja nih gitu. Orang mah tetap di Cikini gitu, tetap di daerah daerah pusat lah ya, Menteng gitu-gitu. Nggak ada tuh SCBD itu kayak sekarang banget tuh hype-nya kata nyokap gue. Karena pas nyokap gue ngelihat, nyokap gue kebetulan studi di sini dan itu salah satu alasan kenapa gue studi di Jawa, Will. Karena nyokap gue aja kuliahnya di Jawa, masa gue kuliahnya di Sumbar kan malu aku gitu kan. Nah kan gitu juga. Nah sehingga karena mungkin selatannya agak baru develop ya. Jadi kayaknya suasananya agak baru.
Tapi mahal banget bro. Mahal. Tolonglah anggota DPRD nih. Gimana nih fresh grad dengan gaji maksimal 20-30 juta bisa punya properti bro. Yang udah kita lakukan itu, yang bisa kita lakukan ya, itu kita menggratiskan PBB yang tanahnya di bawah 2 miliar sama BPATB gitu. Tapi nggak gratisin beli rumah gitu. Oh nah, itu ada Cagup yang menang ya? Cagup yang menang DP 0 rupiah. Nah, itu gimana tuh nasibnya, ya kan? Gua rasa Mas Anies perlu call friend. Tapi yang banyak disalahpahami ya, dan gua ngerti juga, banyak yang mikir DP 0 rupiah itu dia bikin rumah gitu loh. Iya, karena padahal itu kan pembiayaan kan? Iya, nah, financing sebenarnya. Financing, kan. itu juga yang banyak disalahpahami sebenarnya. Ya, emang bahasa kampanye kadang-kadang ya itu ya. Tapi ya sampai sekarang pun masih 150 jauh 150 jauh banget. Itu daerah mana ya by the way? Itu timur sih kebanyakan ya, timur. Kenapa timur ya? Kenapa karena memang bisa Jaksel ya? Harganya yang bisa di DP 0 rupiah kan, yang pas ke kalangan menengah ke bawah, ya daerah-daerah timur. Daerah timur kan ya. Targetnya kan yang harga rumah kan 300 jutaan gitu kan. Ya, nah, itu nggak rumah kan pada akhirnya kan? Pada akhirnya rusun kan? Rumah lapis kalau Pak Anies bilang kan. Berarti rumah sorry apa? Rumah lapis. Bukan rumah tapi rumah lapis. Padahal itu rusun. Nah gitu. New vocab, rumah lapis. Oh rumah dilapis-lapisin. Gitu. Mungkin inspirasinya lagi pas makan lapis lagi. Gitu, kan ya? Oh iya. Top lah. Ini rumah-rumah. Top lah Pak Gubernur kita. Top Pak Gubernur, mantap. Gitu. Nah selanjutnya itu kita bicara soal kepercayaan nih, karena kan salah satu dasar paling penting dari pemerintah itu kan dipercayai, ya kan? Trust. Nah menurut Abang nih melihat kondisi negara sekarang, menurut Abang bagaimana nih tingkat kepercayaan trust warga Jakarta kepada negara? Gue sih kalau yang precise pasti kita perlu riset lah ya. Gue berharap PSI DKI ngerjain itulah. Karena kan yang nasional udah dikerjain sama Litbang Kompas yang terbaru kan. Betul. Terus DKI gue nggak pernah baca sih, nggak ada sih setahu gue ya. Gue yang pernah gue baca. Tapi memang gini bro, gue ngelihat tetap sih hari ini ya, kalau kita bilang konteks ya. Ini memang suasana 2017 itu kayaknya sampai hari ini masih kerasa loh. Masih ada ya, residunya masih ada ya. Jujur banget nih, masih kerasa Will. Dan itu membuat kita itu sekarang itu, lu lihat nih, ini gua melihat ada tingkatan-tingkatan perselisihan di antara kita nih ya. Sudahlah 2019 itu kita dikategorikan jadi binatang, which is itu cebong dan kampret. Nah sekarang antara buzzer RP versus SJW bro. Ya kan? Jadi kita nggak bisa berada di antara dua itu, Pak. Kalau lo mengkritik, lo pasti SJW. Kalau lo mendukung, lo pasti buzzer RP gitu. Padahal kan ada spesies lain, bukan gue ngomong spesies, dalam artian konteksnya itu kutub nih ya. Ada orang-orang di sekitar sini. Nah sekarang itu kan kita sulit bro berada di antara dua itu di Jakarta nih ya. Lo ngeritik Mas Anies coba, gua nih misalnya kemarin coba ngeritik Mas Anies. Wididiu rasanya, ya. Rasanya luar biasa Pak. Ya, kayaknya seolah-olah gue nggak kenal Mas Anies gitu loh. Kayak seolah-olah gue nggak pernah satu pikiran gitu. Ya kita respect lah sama Mas Anies sebelum jadi politisi hari ini kan dia bikin Indonesia Mengajar, ini itu social entrepreneurship kan dia cukup menginspirasi lah. Betul. Ya kan nyalakan lilin untuk bla 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 gitu kan. Itu kan banyak quote-quote dia yang dijadikan orasi demo gua dulu bro. Ya kan? Nah tapi gue melihat memang pada akhirnya sekarang itu kalau tanya siapa yang percaya, ya tergantung posisinya bro. Kalau dia pengen di posisi posisi pro Mas Anies, lebih kayak udah kayak percaya nggak percaya aja gitu loh, udah ditelan aja gitu loh. Jadi ruang dialognya agak tertutup ya. Jadi udah dikultuskan. Ya satu sisi itu ekstrimnya begitu. Maksud gue menurut gue gitu sih ekstrimnya begitu. Jadi pengkultusan pokoknya pasal 1 Mas Anies selalu benar, pasal 2 Mas Anies salah, kita kembali ke pasal 1. Ini kayak ospek juga. Tapi begitu ya kalau gue lihat kayak kemarin
ya dalam derajat tertentu. Ini kejadian terbaru nih. Ini kan kita nge-take bulan Oktober akhir. Kemarin kan Pak Fahrul Rozi ya, siapa Pak Gubernur Tandingan ya, itu meninggal kan. Ya kan, Mas Anies ngasih respon. Di satu sisi gue agak kaget sama respon Pak Ahok sih, bagus sih. Ya kan, dia respect juga gitu kan sebagai orangnya apa. Nah, yang kayak gitu tuh yang belakangan agak kurang terpetakan. Sekarang bahkan dengan canggihnya medsos ini, Will, menurut gua kita itu bisa teridentifikasi dengan apa yang udah pernah kita post, bro. Oke. Iya kan? Jadinya kita agak sulit berkelit nih. Kalau gua dulu udah sempat mendukung Mas Anies, gua agak kayak gini, agak susah nih gua geser nih gitu loh. Echo chamber ya. Itu yang terjadi ya. Nah, sehingga kalau kita bicara trust, ya mungkin gue pengen melihat ini lebih dari sekedar kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk kemampuan untuk berkomunikasi gitu. Yeah. Tapi ini kan itu kan whole package ya. Kalau gue bicara, ya bagi gue trust itu whole package dari your ability, your communication skill, terus capaian dan bla bla bla. Gue ngelihat Mas Anies tetap direspek lah, setidaknya oleh pendukungnya. Walaupun gue nggak tahu nih, apakah pendukungnya itu dapat benefit yang besar atas kemenangan Mas Anies. Okay. Tapi di sisi lain, orang-orang yang masih tidak terima dengan menangnya Mas Anies, itu sulit percaya, bro. Ya karena bagi mereka mungkin Mas Anies waktu itu melakukannya di luar dari apa yang seharusnya dilakukan dalam politik, ya politik identitas dan macam-macam. Jadi menurut gua, sekarang tahun berapa nih? 2020. Ya. 3 tahun, bro. Masih berasa. Ya kalau lo tanya gimana kepercayaan orang ke Mas Anies? Ya gak jauh beda lah sama hasil pilgub. Mungkin gue bisa bilang begitu. Ya paling geser-geser 5% margin of error, ya kan? Dan apakah itu bisa jadi baseline-nya Mas Anies nanti? Nah ini menariknya Jakarta menurut gue. Kejadian Foke kalah itu membuat petahana itu tidak semengerikan itu. Ya, jadi Foke survei gede, tiba-tiba Pak Jokowi datang dari belakang, menang Pak. Nah jadi di titik tertentu Jakarta ini enak bro, untuk sebenarnya lo kalau bisa nih, gue nggak ngomong merekayasa ya, tapi gue bisa bilang membuat trust itu di planning secara strategik gitu loh. Menurut lu Bang, lu setuju nggak misalnya ada 2 putaran khusus Jakarta aja? Karena kan pilkada lain nggak ada tuh 2 putaran gitu. Dan kayaknya kenapa Jakarta harus seperti itu kan gitu. Mungkin setuju nggak Bang dengan 2 putaran itu tadi? Ya kalau Jakarta. Gua ditanya setuju nggak setuju tergantung kepentingan gua sih ya. Gua gitu ya. Tapi dalam derajat tertentu sih gini ya. Maksud gue Jakarta 50, berarti itu 50+1 karena ekses dari undang-undang DKI itu, undang-undang ibu kota, daerah khusus. Jadi ada kekhususan gitu kan ibu kota. Itu yang bikin siapa? DPR apa? Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008-an lah ya. Jadi waktu itu gua kebetulan lomba di kampus soal 2000 berapa? 2008? Kalau nggak salah undang-undang ibu kota ya. Lu udah lomba di kampus? Oh, waktu SMA? Enggak, undang-undangnya 2008, tapi lombanya 2018 ya? 18 lu masih di kampus? Masih, Pak. 2019 jadi anggota dewan? Jadi gini ceritanya. Oh, mulia sekali karir lu. Gua dilantik hari Senin, hari Jumatnya di minggu yang sama, itu baru diwisuda. Jadi dilantik itu dulu. Dosen-dosen lu nggak ini? Maksud gue gini, gue pengen nanya juga nih. Lu kan sidang skripsi, lu sedang nyalek dong berarti? Betul. Tahu nggak tuh dosen-dosen lu sedang lagi nyidang calon anggota DPRD terpilih gitu mungkin? Kan calon kan? Calon. Tahu. Ada beda nggak? Justru gue takut nggak lulus. Karena? Takut tidak diluluskan. Karena memang kurang fokus sih. Waktu itu skripsinya memang kurang fokus. Tapi kenapa lu? Tentang Jakarta waktu juga? Itu tentang kewenangan pemerintah pusat dalam mencabut perda. Oke. Gitu. Karena sekarang pemerintah pusat tuh nggak bisa lagi cabut perda. Bisa cabutnya cuman Pergub dan Kepgub. Oke. Karena dianggap DPR itu legislatif. Benar. Dua entitas terpisah ya. Dua entitas terpisah. Oke. Iya. Ya, jadi kalau gua ya apa ya, Will?
Sebenarnya sih Kan aneh kan, Jakarta doang gitu yang 2 putaran. Jadi dianggap selevel presiden gitu loh. iya. Gitu loh. Karena mungkin ini kali Will, ibu kota kali ya. Ibu kota ya. Kalau menurut gue sih so far sih nggak apa-apa ya. Kalau gua ditanya, menurut lu 2 putaran, tapi susah loh. Lo bayangin kalau orang menang di Jakarta, misal kandidat 3, Ya. dia cuma menang suara 41% misalnya. Banyak suara terbuang ya. Mungkin ini tentang legitimasi kali bro. Legitimasi karena budget gede, dekat sama pemerintah pusat, Bisa juga. ya kan? Dan dia harus legitimate gitu loh. Yang bahkan menurut gua Mas Anies pun punya 57% aja, itu aja masih di rong-rong terus kan? Betul, Ya kan? betul, Pak Jokowi betul, berapa betul, waktu itu? betul. Pak Jokowi Lupa 60 ada? 60 ya? Pak Jokowi 60, Pak Jokowi yang 60 aja dia masuk gorong-gorong tuh aja hebohnya sampai tahun 2020 bro. Ya kan? Betul. Ya kan? Jadi menurut gue sih apa ya? Memang di satu sisi mungkin karena legitimasi itu penting sih bro. Ya, Pak Jokowi yang besar aja masih ada yang ya saya lah gitu kan. Itu gede loh dibanding Mas Anies ini. Lebih gede lagi. Ya, ini mungkin tentang legitimasi sih menurut gue. Dan memang budgetnya gede 90 triliun. Apa sih daerah yang setelah Jakarta APBD-nya? Kukar kali ya? Ya, daerah yang rada-rada gede APBD itu kan Kukar, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah pun masih belasan triliun kan? Jauh ya, Jauh kan tuh karena duitnya banyak sih di sini. Benar. Ya menurut gue sih mungkin itu lebih baik sih tentang legitimasi pemimpinnya ya. Betul. Makanya ketika Pak Sony Sumarsono jadi gubernur DKI PLT agak ngekngok juga kita kan ngelihatnya gitu loh. Karena Anda tidak melalui pertarungan, Tidak dipilih ya. dipilih, elected. Tidak elected. Nah, gue nggak tahu nih ibu kota baru apakah akan begitu ya. Tapi feeling gue enggak sih. Dan ada perdebatan juga apakah wali kota akan dipilih langsung atau enggak. Oh iya, di Jakarta wali kota dipilih sama dipilih gubernur kan? Gitu. Nggak ada kampanye mereka? Nggak ada. Berarti mereka nggak ada DPRD per... Ada yang namanya Dewan Kota. Oh, Dewan Kota. Dewan Kota. Itu nggak pemilu? Itu diangkat wali kota. Diangkat wali kota? Diangkat wali kota. Oh. Itu untuk menggantikan DPRD tingkat 2 ya? Gitu. Mereka kerja kayak DPRD di daerah lain nggak? Apanya? Dewan kota ini? Kewenangannya Lo nggak cawe-cawe di Dewan Kota bro? mirip-mirip DPD. Jadi hanya memberikan pertimbangan gitu-gitu. Nggak Powerless ada juga? Proses legislasi. Nggak DPD, tidak powerless DPD, mantap. Perdebatan lah. Ada Lanyala, Pak Lanyala, Mataliti. Siap. Nah, oke. Pertanyaan terakhir soal Jakarta. Tadi kan kira-kira yang nyaman tinggal di mana? Kalau yang abang rasa, wah kayaknya gue nggak mungkin nih tinggal di bagian Jakarta sebelah sini. Kira-kira di mana? Gua mah di mana aja dikasih. Di mana aja? Mungkin Kepulauan Seribu kali, sorry guys. Ya. Karena gue tidak ya ke sana kan kita ke Pulau Pramuka doang pergi outbound bro. Team building BEM, nah ke situ tuh. Ya, itu kan bagian Jakarta kan? Kepulauan Seribu tapi kan? masih kabupaten. Kabupaten ya? Nah, bupati. Oh bupati. Oh punya bupati dia? Bupati Kepulauan Seribu. Oh punya bupati? Iya. Oh siapa yang menang di situ bro? Dapilnya itu, kan ini tetap dipilih sama gubernur. Oh tetap dipilih gubernur. Kalau dapil. Tapi namanya bupati. Bupati. Jadi jadi ada 5 kota, 1 kabupaten gitu. Oh gitu. Nah, DPRD-nya masuk dapil utara. I see. Gua mah di mana aja dikasih aset di Jakarta, gua berterima kasih William, tolong dong. Jadi oke di mana aja ya? Di mana aja lah Pak, toh bisa naik transportasi kan? Siap, betul. Gua bahkan sekarang lagi mempertanyakan kehidupan gua di Tangsel nih. Oke. Iya kan? Kenapa tuh? Gua merasa gua di Tangsel, nyari duit di Jakarta. Ya Rasa kan? kejauhan nggak sih kalau di Tangsel itu? Enggak. Tangsel mah deket bro. Deket ya? Deket, masih di pinggiran lah. Ya kita nih Jaksel wannabe lah bro sebenarnya. Tipis ya? Tipis, tapi dipisahkan sama Pesanggerahan. Ya, betul. Sama tol Jor. Ya, gue di mana aja dikasih di Jakarta. Mau lah Pak. Siapa sih yang nggak mau ke Jakarta? Oke.